Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan kesehatan. Yang lagi sakit mudahan segera disembuhkan. Yang alhamdulillah sehat, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Tetap jaga diri kalian, ikuti 3M. Terus mudah-mudahan kalian semua terjauhi dari wabah COVID-19 yang melanda pada sampai sekarang ini. Sudah siapkah menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, jika sudah siap, mari kita sama-sama simak video yang Bapak sampaikan di pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di bab ini kita akan mempelajari tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Ayo sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Sebelum kita menjelaskan ke pengertian sholat berjamaah, ada yang tahu nih berapa sih sholat itu dalam seharinya, berapa waktu? Oke, benar, 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, subuh berapa rakaat? 2. Oke. Zuhur berapa rakaat? 4. Nah, sampai seterusnya. Jadi, apabila dia selalu mengerjakan sholat 5 waktu, otomatis dia insya Allah tahu berapa jumlah rakaatnya. Mudah-mudahan kalian semua selalu mengerjakan sholat 5 waktu tersebut. Oke, kita lanjut ke materi kita. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah ini dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Biasanya itu ya pastinya yang ada di masjid, musola, rajina, yang biasanya itu. Nah, ada imam, ada makmum. Imamnya 1 orang di depan, sedangkan makmum di belakang lebih dari 1. Itulah dikatakan sholat berjamaah. Sedangkan sendiri disebut dengan sholat munfarid atau sholat dengan sendirinya. Nah, tapi di dalam hukum sholat berjamaah ini ialah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah ini ada mengatakan fardu kifayah. Nah, jadi sholat 5 waktu ini sangat dianjurkan untuk berjamaah. Nah, mudah-mudahan kalian tetap mudah-mudahan kalian semua ikut serta dalam melakukan sholat berjamaah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ani Bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salatul jamaah tabdulu ala salatil fardil bisab'in wa ishrina darajah, rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan salat jemaah itu melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, salat berjamaah itu akan mendapatkan 27 derajat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tentang pengertian salat berjamaah? Jika tidak ada, kita lanjut mengenai bab syarat dan salat berjamaah. Yang pertama ada imam, yang kedua makmum berniat untuk mengikuti imam, yang ketiga salat dikerjakan dalam satu majelis, yang keempat salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Ini syarat syah salat berjamaah. Apabila tidak ada ini, maka tidak dikatakan salat berjamaah, tapi dia salat dengan sendirinya. Selanjutnya, kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah, jadi orang yang imam ini tidak sembarangan menjadi imam, harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah, di antaranya yang pertama mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan salat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Dan yang ke-8 tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, untuk menjadi imam tidak sembarangan, harus mempunyai syarat-syarat yang 8 ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan kembali. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah seperti berikut. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Dan yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Nah, jadi menjadi makmum pun mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada perbedaan antara imam dan makmum, dan juga memiliki syarat-syarat tertentu baik jadi imam maupun jadi makmum. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan kembali mengenai tentang makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini hanya ditemukan oleh orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tidak dilakukan oleh orang yang sholat sendiri. Jadi makmum adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Nah, jadi makmum masbuk ini itu pengertiannya, itu makmum masbuk ya, bukan makmum adalah, tapi makmum masbuk. Nah, jadi makmum masbuk ini ketika dia ketinggalan sholat berjamaah, misal dia ingin melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Nah, terus ketinggalan dalam di rakaat pertama, maka dicermati untuk menghitung rakaat. Jadi yang pertama dia mengikuti imam yang selanjutnya satu rakaat itu 2 dan 3 2 rakaat. Terus itu kan masih ada sisa 1. Jadi dia berdiri kembali ketika sesudah salam untuk
menunaikan yang satu rakaat tadi yang tertinggal. Perlu kecermatan juga untuk makmum masbuk ini. Yang pertama tadi dalam menghitung rakaat, yang kedua posisi ketika ketinggalan rakaat. Nah, jadi ada memang mengatakan bahwa ketika sudah masuknya i'tidal, ketika sudah masuknya ruku, maka itu dikatakan sudah masbuk. Nah, jadi sebelum ketinggalan ruku maka masih bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Nah, dan tolong ketika ketinggalan satu rakaat atau dua rakaat atau lebih itu tidak boleh balapan sama imam. Artinya selesaikan dulu sholat berjamaahnya bersama imam, baru kita menunaikan apa yang ketinggalan, berapa rakaat tadi kita ketinggalan dalam sholat berjamaah. Paham? Itulah pengertian dari makmum masbuk. Sampai di sini ada yang ditanyakan, baik dari pengertian sholat berjamaah, syarat sahnya sholat berjamaah, syarat sahnya menjadi imam, syarat sahnya menjadi makmum, dan pengertian makmum masbuk. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ditanyakan, kita lanjutkan kembali. Halangan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah dapat ditinggalkan kemudian melakukan sholat sendirian, atau faktor yang menjadi halangan itu adalah yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Dan yang kelima, karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Inilah halangan-halangan ketika kita dalam sholat berjamaah. Jadi ketika menghadapi kelima ini tidak apa-apa kita tidak melakukan sholat berjamaah, tetapi sesuai dengan kondisi pada hal tersebut. Oke, selanjutnya ketika ditanyakan, nah di sini ada Bapak memberikan kerjakan soal di bawah ini. Ada 5 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud sholat berjamaah? Yang kedua, mengapa sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian? Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara imam, makmum, dan masbuk. Yang keempat, sebutkan syarat dan sholat berjamaah. Yang kelima, sebutkan syarat-syarat menjadi makmum. Nah, ini silahkan dikerjakan soalnya di buku tulis kalian masing-masing. Terus nanti kirim di grup kelasnya masing-masing. Tolong setiap Bapak berikan tugas-tugas yang setiap harinya, setiap minggunya, atau setiap Jumatnya, tolong dikerjakan. Selambat-lambat kalian tidak apa-apa untuk mengumpulkan tugas. Akan tetapi lebih cepat, lebih baik. Karena kenapa? Ini untuk kalian juga ke depannya. Mudah-mudahan kalian bisa naik kelas. Nah, dengan cara apa seperti naik kelas? Makanya dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu gurunya. Oke, jika tidak ingin ditanyakan, inilah penjelasan-penjelasan tentang indahnya kebersamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kalian semua memahami apa yang Bapak jelaskan materi di pagi hari ini, meskipun secara daring atau melalui YouTube pembelajaran kita. Jika tidak dipahami, silahkan tanyakan ke Bapak pribadi atau ke grup kalian masing-masing mengenai materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran Bapak, tetap diberikan kepemahaman yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bapak, kita akhirnya mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak undur diri. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.